Ya Bu, biar beda dari tadi Bu. Nah, ya tunggu dulu sebentar lagi azan. Ini saya sambil buka aja, dilihat aja dulu ya, dibuat dulu nih domainnya. Oke, lalu ini model. Domainnya masih pakai ini. Kelihatannya apa dia domainnya? Ya, ini ya, ini dimensinya. Jadi ini sebenarnya idenya adalah ini reaktor yang ada di Gunung Sindur ya, reaktor FCC ini itu saya simulasikan dalam bentuk 2 dimensi seperti itu. Ini adalah si pemanas pemanas minyaknya, sini downernya, dan ini pemanas N2-nya seperti itu. Ini saya potong aja tuh secara melintang. Itu idenya sih seperti itu. Oke. Nah ini ya, ini dimensinya ya. Oke. Jelas ya? Oke. Nah ini dimensinya. Nah ini modelnya, kita input model ya. Domainnya sudah, lalu modelnya. Nah ini di set ke epsilon, lalu kita pindah panasnya, hitung temperatur. Nah ini berarti di konservasi massa, konservasi momentum, dan konservasi energi ini sudah kita aktifkan karena adanya perubahan temperatur. Ya seperti itu. Jadi udah komplit nih. Model matematis untuk turbulensi juga sudah diaktifkan. Dengan pemilihan model matematikanya adalah K epsilon. Oke, ini sudah ya. Lalu input cell. Saya tayang dulu sini ya. Nah ini, oke. Di sini inletnya kelihatan ya? Oke. Inletnya dari I29 sampai I37 ya. ya Bu. Ya. Iya ya. Oke. Lalu di sini, ini bisa kita lihat ya. Ini dari J-nya 12 ya. J12, I8, ya sampai di sini I17, J-nya 12. Sebentar Bu. Itu pakai X
Itu Z Z1, atau W? Z1. Oh, Z wall ya ya, oke oke. Z1. Oke, Bu. Oke ya. Nah, ini terus aja ditarik ke atas ya. Sampai dia J-nya 91. Oke, sudah ya. Yang lainnya sudah belum? Bu, saya belum, Bu. Oh, belum. Oke. Boleh lihat ini nggak, Bu? Tadi yang saya kira Bu Chandra mau bikin, ternyata udah bikin. Boleh lihat ini nggak, Bu? Di Apa? input domainnya, Bu, domain, Bu. Oh, domainnya. Oke. Ya, saya screenshot. Terus sebentar ya. Ini dulu. Bu Chandra kayak kepotong gitu, Bu, layarnya, Bu. Iya ini. Oke, saya besarkan. Nah, udah kelihatan belum? Potong ya? Kepotong, Bu. Ya, jadi gede banget. Ini. Oke. Ini ya. Domainnya ya. Kita input domain. Nah, ini domainnya panjangnya 0.65. Tingginya 1 meter ya. Sel I-nya 65, sel J-nya 100. Bentar, Bu. Aduh. Oke, sudah Jal? Belum, Bu, bentar. Itu alokasi memorinya banyak ya, Bu? Oke banget ya. Nggak perlu. Rizal ini aja. 1000 aja 1000. Oke. 10.000 maaf 10.000. 10.000. Oh, iya, oke. Oke, sudah ya. Bu ya. Oke. Nah, lalu input modal ya. Input model karena kan kalau secara fenomena aliran itu, perpindahan panas itu kan akan lebih baik jika dia turbulen ya, sifatnya alirannya seperti itu. Nah, di sini maka turbulensinya kita aktifkan, sudah mulai kita aktifkan, dan model matematika yang kita pilih adalah K epsilon. Lalu di sini kita akan melihat ya perhitungan distribusi temperatur. Nah, karena itu di sini pindah panasnya kita klik nih yang hitung temperatur. Oke, ya setelah itu pakai. Mungkin pakai screen-nya Rizal aja ya? Oh, boleh, Bu. Oke ya, karena saya kurang ini nih. Oke, silakan Rizal. Oke, sip. Mantap nih. Sudah, mana? Oke, Bu. Udah. Sekarang kita, oke. Oke, Bu. Tapi kok kelihatan celana bahan itu apa sih? Utang itu, utang. Sorry, Pak. Pemandangan. Nah. Iya kan? Oke, nah bagus nih pemandangan alam. Rizal, ya. Oke, Lalu terus. nanti, oke. Nah, dilihat di sel. Rizal lihat selnya. Sambil saya pandu ya. Oke, tayang dulu, tayang. Klik tayang. Oke, nah tampil ya. Nah, itu pada J yang paling bawah, Jal. J yang paling bawah. Nah, itu Ya. pada I ke-29. I ke 29. 29 sampai I ke-37 dijadikan tipenya inlet 1. 29 sampai. Oke, sampai 37. Oke, Ya. itu I1, tipenya inlet 1. Oke.
Oke, Nah, terus Bu? udah ya. Lalu di sini kan ini ceritanya idenya dari saya ingin mensimulasikan reaktor ya. Jadi reaktor Ya. itu yang seperti ini ruang bakar. Nah, di dalam ruang bakar itu ada pipa-pipa nih. Ya, Ya. ada pipa-pipa. Nah, pipa-pipa ini sebenarnya salah satu dari sumber panasnya. Sumber Ya. panas secara konveksi supaya nanti ke atas itu dia panasnya itu seragam seperti itu ya. Nah, itu idenya seperti itu. Nah, saya ingin coba simulasikan. Nah, ini Zal pada J ke-12, J12. Ya. J12, I-nya I8 sampai I17. J berapa Bu tadi Bu? 12 ya? J12 ya. Nah, Sampai ini. berapa? Nah, 17. I17. Sampai 20, 1, 19, 19, 17. Oke. Ya Bu. Nah, itu ya. Terus ditarik terus jalan ke atas itu sampai ke J-nya 90. Jangan lupa nanti pas ujian bawa mouse ya. Iya Bu. Pakai mouse-nya ya. Oke. Nah, itu dijadikan Z-wall. Z-wall itu apa ya Bu? Bedanya sama Ya. W-wall apa ya? Ya, nanti kita lihat di situ ya. Oke. Lanjut. Bikin lagi, Zal. Ya. Pada ketinggian J-nya itu, bentar ya. 12. Enggak, bukan ini beda. J-nya 9. Kan. J9, Ya, oke. I-nya 29. I29 sampai I37. 37. Nah, ya. Oke, tarik terus sampai J-nya 90, sama seperti yang tadi ya. Oke. Oke, nah jadikan Z-wall. Masih satu ya Bu sebetulnya. Ya, sama. Karena temperaturnya sama. Oke. Lalu pada mulai dari J ke 12 lagi, Jal. Ya. J12, I-nya itu I49. Sampai I57. Tarik terus ya, sampai dia sama tadi, 90. Oke, Z-wall juga. Z-wall 1 ya, karena saya di sini temperaturnya sama tuh semuanya. Ya. Ya. Kalau kalian ingin nanti teman mau bervariasi, Z-wall namanya Z-wall 1, Z-wall 2, Z-wall 3 gitu ya. Oke. Ya, Bu. Oke, nah sudah ya. Sudah. Lalu nanti di sisi yang sebelah kanan Zal dikasih outlet. Semuanya Bu. Enggak, dari maaf, di sini dari J93 sampai J98. Nah, ya betul J. J93 sampai 98 outlet. Oke. Oke, nah. Sudah ya? Ya Bu. Oke. Nah, setelah itu ngapain di Jal? Oke Bu, tutup ya. Oke. Setelah itu Modelnya. kita input KS ya. Input KS Jal. Ya. Lalu wall 1 kita set. Set. Oke.
Jadi wall satunya itu kan defaultnya 273 ya. 273 itu kan berapa derajat tuh? 0. 0 ya kan nggak mungkin temperatur di Indonesia 0 ya. Jadi itu saya ubah jadi 303 Jal. Ya. Oke, ya. Oke, pakai. Klik pakai. Nah, ini wall-nya diam ya. Jadi Ya. ada kalanya wall bisa bergerak atau wall diam ya. Oke, pakai ya, Zal. Ya udah. Lalu Z-wall. Z-wall set. Nah, ini bedanya ya Z-wall sama wall. Ya, nah itu ada temperatur. Kita tipenya dipilih temperatur ya. Nah, maaf di situ. Jadi kalau Z-wall itu tipenya kita bisa pilih flux panas ya, watt per meter persiknya berapa gitu kalau kita punya data ya kan. Bisa juga kalau misalkan dia itu terjadi konveksi atau radiasi seperti api gitu, sumber panasnya kan ada radiasi dan konveksi nilainya ya. Nah, itu bisa kita gunakan ya. Atau misalkan permukaan laut nih, perpindahan panas permukaan laut, air laut ke udara. Nah, itu bisa kita berikan hanya nilai konveksinya saja. Nah, seperti itu ya. Nah, itulah Z-wall ya, bedanya dengan wall. Nah, ini kita mudahnya saja temperatur, tipenya temperatur. Jadi tipe panas, sumber panasnya adalah temperatur. Ya, temperaturnya konstan. Ya. Nilainya 573. Oke. Pakai. Tuh. Nah, lalu setelah itu kan input konstanta fisikalnya. Inletnya berapa, Bu? Oke, iya inletnya, inlet satunya itu 0,7, 0,7. Ya. Oke, pakai tutup. Maaf, di inlet satunya coba di set lagi, Jar. Inlet 1 set. Nah, itu temperaturnya 303 ya. Nah, defaultnya 273 soalnya. Yang kanan temperatur statik atas. Nah, ya. Nah, itu diganti 303. Oke, pakai. Ya. Oke. Sudah ya. Lalu kita masuk ke input 1 ya, benar. KF. Ini kita pakai udara aja ya, DE, dan ya, ketik ya aja ya. Oke, enter aja. Oke, nah kalau sebelumnya kan kita tidak menggunakan perubahan temperatur ya. Jadi kan persamaannya itu hanya konservasi massa sama apa aja satunya lagi konservasi momentum ya, sama model matematik turbulensinya ya. Nah, jadi kan diperlukan di situ hanya viskositas gitu ya, densitas gitu ya yang ditanya ya. Iya. Nah, sekarang karena kita akan menghitung energi, makanya datanya lebih detail lagi nih. Perlu kan kalau perpindahan panas berarti berpengaruh dong konduktivitas termal dari fluidanya ini ya. Lalu viskositas fluidanya, ya kan, panas jenis fluidanya. Ya, jadi itu. Jadi di sini kita makainya udara, ya, karena di realnya juga udara seperti itu di FCC di Gunung Sindurnya. Boleh katanya enter. Itu sudah enter saja ya. Itu sudah default udara. Oke. Lalu VS-nya juga kita klik enter. Nah, VS-nya juga sudah defaultnya udara, oke. Lalu CP enter. Enter juga, Bu. Oke, enter. Enter, nah udah 1000 ya, CP-nya udara. Nah, kalau sudah, nah udah kita simpan dulu ya cache-nya ya. Oke. Tulis cache, oke. Oke. Nah, setelah itu kita iterasi 1000. Olah iterasi 1000. Dani, gimana sudah bisa belum? Kan untuk recording saya, Bu. Oke, bareng-bareng ya sini ya. Oke, di record ya. Udah 1000 sudah kita Udah, Bu, sampai. tapi belum konvergen.
tidak apa-apa ya, itu karena sudah relatif turun ya. Oh gitu Bu, udah. Heeh. Oke. Jadi kalau belum konvergen sebetulnya bisa dipakai ya Bu, data kayak gitu. Nah, karena kalau nanti sudah kompleks tuh ya, sistem alirannya sudah kompleks, sudah ada perpindahan panas, apalagi nanti sudah ada multifasa. Untuk menuju konvergen itu, kata-kata konvergen itu tidak ada, tapi kita lihat kecenderungannya kalau sudah semakin mengecil gitu ya, sampai 10 pangkat min 4 atau 10 pangkat min 5, nah itu sudah bisa kita katakan itu adalah konvergen. Nah, kita cek seperti itu. Oh. Iya, kita stop sendiri ya. Seperti itu. Nah, oke, tutup. Nah, kita lihat sini ya, lihat konturnya. Temperatur. Nah, nah ini ya. Oke, di sini lihat. Minimumnya masih 293 ya. Nah, ini Zal, di reset dulu, coba tutup dulu. Olah reset data. Yes, ya. Nah, ya. Jadi default temperaturnya itu kan berapa tadi Zal? 273 ya? Iya, 273. Nah, padahal kan kita inisial poinnya 303 kan? Iya. Nah, lumayan tuh ada beberapa derajat ya. Nah, itu kita bisa percepat tuh ya. Caranya adalah kita tempel Zal, ya. Semua sel-selnya itu yang defaultnya 273 kita tempel dengan temperaturnya 303 ya. Coba kita ke awal Zal, maaf ke awal, ke menu awal. ES, ketik ES, enter. Nah, tempel, TMPL, TM, TMPL. Oke, enter lagi, enter aja, enter lagi, enter lagi, itu all, semuanya maksudnya lagi. Temperatur, ketik temp, oke. Temp, oke. Lalu masukkan 303. Oke, lalu iterasi sampai 1000. Oke, nah kita lihat ya residunya kan, nah itu sudah kecil ya, -5 ya. Lihat residu, betul, lihat residu, lihat, oke. Plot residu, plot, oke residu. Oke, nah ini persamaan yang kita hitung nih ya. Nanti bisa teman-teman bandingkan sama yang kasus silinder itu apa saja tuh yang dihitung ya. Kayak plot. Nah, lihat di itunya juga, nah, dia ngumpet tuh. Nah, itu ya dia sudah cenderung menurun. Ya, seperti itu. Oke, nah kita lihat ya. Nanti ini bisa teman-teman iterasi lagi sampai sebenarnya dia masih bisa sampai -6 nggak sih? Seperti itu, atau dia samanya residunya paling kecil hanya sekitar -0,5 gitu ya. Oke, nah sekarang kita lihat. Oke, kita lihat kontur temperatur ya. Oke. Nah, itu kan Nijal beda ya. Langsung 303 kan tadi 2000 masih 293 kan? Iya, ya Bu. Oke, nah itu. Jadi kita ada metodenya ya untuk kita rubah tuh temperatur awalnya ya. Oke, kita tayang. Kontur penuh. Nah, yaitu. Nah, seperti itu. Ya, nah kenapa nih kok? Nah itu ya, nah lihat di sini ya, menarik sekali kalau perpindahan panas itu ya. Jadi ini pasti nih kalau perpindahan panas itu faktor penyebabnya distribusi temperatur apa kira-kira ya? Salah satu faktor penyebab ya, yang membentuk ya seperti ini nih ya kan. Nah ini di bawah nih, kenapa kok dia seperti ini ya? Nah itu kira-kira apa yo? Dani nih, mana suaranya Dani? Ayo Dani. Apa Bu? Nah, coba di sini kan ada nih, ada kontur temperaturnya seperti ini. Nah, menurut Dani nih, ya kan kita sebagai seorang engineer ya harus tahu dulu nih, ini simulasi
Nah, kira-kira menurut Dani benar apa salah? Ayo Dan. Ah, Hah? bener. Kenapa benernya? Soalnya, bentar deh, sumber panasnya yang mana sih? Dinding, Den. Hah? Sip. Nah, itu yang hitam Oh, nih. iya, iya, iya. Ya. Dinding Ya ini udah. sumber panas. Sumber panas. Ya, kalornya apa? Ngalir kan. Tadi berarti hitungannya dari yang temperatur lebih tinggi ke yang rendah. Ya kan tadi yang ujung-ujungnya kan rendah ya, warnanya biru. Ya udah. Ada lagi. Betul-betul ya. Oke, coba Rizal disandingkan. Rizal lihat ya, buka lihat. Jangan ditutup Zal, yang tadi tetap ada. Ya, ya, masih ada. Oh masih ada. Oke, lihat opsi ya. Jendela aktif sampai 1. Oke. Sayang. Tuh, nggak bisa. Oh, kok nggak bisa? Oh, tutup ya. Oke. Yang kedua. Sorry, yang kedua Zal. Klik lagi panahnya. Jendela aktifnya diklik lagi panah atasnya. Nah, ini jendela aktif 1 kan jendela aktif 2. Oh iya. Oh Oke. iya. Nah, Karena ini ada salah. tampilkan vektornya Zal. Oke. Lihat vektor. Vektor kecepatan ya, Bu? Ya. Magnitude pakai. Oke, nah ini diperbesar. Oke. Nah, ini Zal, vektornya diperbesar kali ya? Ya, betul, Bu. Biar kelihatan ya. Nah, 3 misalkan. Nah, ya. Nah, itu. Ya, lihat sini. Nah, itu. Ayo coba, siapa yang mau menjelaskan nih? Dari fenomena kecepatannya ya. Disandingin, Zal, kecepatan sama kontur temperaturnya. Nah, sip. Ayo, silakan nih. Om Farisi kali, Om Farisi. Silahkan, Bung. Ayo, Om. Hadir. Jelas nggak suaranya? Jelas. Ya, bisa dilihat ya kalau inletnya kan dari bawah ke atas. Terus di bagian tengah yang bahasanya bagian tengah nih. Bagian tengah kan Diperbesar, Zal. Bagian tengah itu, Zal. Yang sisi inlet diperbesar. Sisi inlet vektor diperbesar. Nah, sip. Sip. Nah, di bagian tengahnya bahasanya kan di sini fluidanya menyerap kalor dari heat source-nya kan di bagian kalau saya bisa bilang kan heat source-nya ada 3, 1 dari kiri ke kanan, 1, 2, 3. Nah, yang bagian 1 kan ini kecepatannya tinggi nih. Jadi heat source-nya lebih seharusnya sih kalornya lebih sedikit karena kecepatannya lebih tinggi. Iya, karena kan kontak dengan heat source-nya lebih cepat sehingga ke kalornya juga temperaturnya harusnya lebih rendah. Kayak gitu kalau sepengetahuan saya. nah gimana tuh dengan kecepatan terhadap koefisien perpindahan panas? Berbanding lurus ya. Kalau kecepatannya tinggi, koefisien perpindahan panasnya, konveksinya juga relatif tinggi ya. Kalau dari persamaan. H ya. Koefisien perpindahan panas. Iya mungkin. Ya udah lanjut. Iya. Oke, lanjut Om. Nah kalau kita lihat jadinya kecepatannya, kalau ini yang saya lihat dari sini ya, karena mungkin saya kurang belajar dengan baik, jadinya kecepatannya semakin tinggi, temperaturnya bakal semakin tinggi juga nih kan. Kalau bisa dilihat di antara heat source 1 sama 2, kecepatan di bagian heat source 1 lebih tinggi ya daripada temperatur di heat source 1 lebih tinggi daripada temperatur di heat source di bagian heat source-nya yang kedua. Kalau bisa lihat kan yang di bagian 2 pun heat source 2 itu dia terjadi kayak semacam vortex gitu kan, di vortex bagian itu sehingga temperaturnya pun temperatur di bagian heat source 2 sebelah kiri itu ada sedikit temperatur yang naik di bagian vortexnya. Kalau bisa dilihat tuh. Nah,
source-nya benar-benar. Nah, di bagian situnya tuh temperaturnya lebih tinggi daripada temperatur yang lain. Ya begitu Bu. Saya juga. Halo Bu Chandra. Halo ya. Oke, nah ini kan tadi Mas Farisi bilang nih yang sini temperaturnya lebih besar. Nah, cuma kan kita kurang ini ya karena kan ini warnanya hampir mirip ya Mas Farisi ya. Nah, itu kita bisa lihat nih lebih pastinya kita dengan coba Zal lihat grafis. Ya. Bukan itu bukan ke menu CFD-nya mana? Iya. Oke, mudah-mudahan masih ingat nih saya ya. Sorry, di ini ke bawah menu teks. Ya. Oke, kita ES dulu. LJ, lihat grafis LG aja terus LG. Enter lalu kita LI. Ya. Nah itu ya. Nah itu Rizal coba mouse-nya diklik ke mana tadi gambar window yang kontur temperatur. Nah itu diklik. Ah ya coba diklik aja. Nah ya klik kanan. Pakai apa Bu? Klik kanan. Klik kanan, pakai mouse. Klik kanan. Oke. Udah. Klik kanan, lalu balik lagi ke CFD soft tadi, enter. Nah itu ya 312 ya. Nah bisa ya seperti itu ya. Nah bisa diklik-klik nih ya. Iya. Nah bisa di tempat yang lain bisa ya. Bisa kecepatan bisa tapi konturnya kita rubah kontur kecepatan gitu ya. Nah, itu. Iya. Oke ya. Nah itu sip. Nah seperti itu ya. Nah sekarang nih kita kan mau tahu dong koefisien dengan konfigurasi seperti ini ya. Dengan konfigurasi posisi inlet di sini ya kan kecepatannya tadi sekitar berapa Zal? Lupa saya. Kecepatannya Bu. Kecepatan inletnya berapa tadi? 0,7. 0,7 ya? 0,7 ya, betul. Ya, betul Iya. ya. Iya, 0,7. Nah, ini ya. Dengan arahnya tegak lurus lalu kecepatannya sebesar 0,7 ya kan? Nah, kinerja ini kan kinerja perpindahan panas seperti ini kan konveksi ya karena aliran. Nah, itu bisa kita lihat. Nah, bisa nih kita lihat nih Zal ya. Koefisien perpindahan panasnya berapa sih? Seperti itu kan? Iya. Nah, di situ kita lihat tadi balik lagi ke CFD soft-nya. Oke. Kita S LA, lihat alfa, enter. PV bukan IV. Pilih variabel. Itu enter aja. Enter aja. Enter lagi, nggak escape aja. Oke. Itu udah ZP Zal. ZP. ZP itu apa Bu? Ya, zona panas. Oh, zona panas. Ya. Oke. Iya. Ya. Nah, ini ya. Ini nilainya nih. Flux panasnya nih. Ya, ini ya. Dilihat sini ada koefisien perpindahan panasnya. Ya, sekitar segini, ya. Nah, ini bisa kita iterasi lagi ya. Seperti itu, ini hanya prediksi. Hitung HT of watt per meter. Ya itu hanya. Transfer koefisien. Ya. Ya, kalau misalnya kita mau detailin di dinding tertentu berarti dindingnya harus label beda ya? Ya kita IV ya kan kalau integrasi variabel ya, jadi kita tahu mau koefisien perpindahan panasnya pada sel tertentu. Nah, seperti kalau ini dia rata-ratanya. Z1. Nah, itu Z itu kita menggunakan wall-nya itu jadi Z wall. Bedanya ya, apa? Bedanya. Oke, apa Zal? Coba jelaskan Zal. Tadi skip. Kalau W wall itu sebutlah dinding yang pasif. Tapi kalau Z wall dia dinding yang aktif. Maksudnya dia bisa berfungsi sebagai inputan flux panas atau inputan konveksi dan radiasi. Jadi kalau ini tuh si W wall itu dia hanya ya diam gitu. Tapi kalau ini yang Z wall dia bisa
sini loh Bang, kalau ini ya, saya diolah ya, lebih Boleh, jelas boleh, di sel. boleh. Di KS ya, nah ini ada W-wall nih, kalau W-wall saya set, nah dia bisa juga Bu, Ya, bisa. bisa juga, berarti bedanya apa Bu? Saya kira tipenya cuma temperatur gitu di sini. Nah, sementara kalau Z-wall di set, nah ini bisa milih Bang, ada flux panas, konveksi radiasi, konveksi. Ya. Artinya dia sebagai produsen Radiasi panas ya. gitu. Tapi Ya. kalau W tadi ada juga. Ada 4 Iya. ya? Mungkin beda huruf Bang. Eh, Nama gue ya Bu. Saya masih penasaran Bu. ayo Bu, Coba hilangkan lihat wallnya Zal. penasaran Rizal dan saya Bu. Lihat wall. Nah, Grid Bu. enggak, Gridnya maksudnya. lihat wall aja. Oh, sel. Wow. Ini reaktor. Kenapa? Reaktor. Bukan ini, iya reaktor yang ada. Betul, gue belah aja. Iya, gue reaktor yang di FCC itu. Gimana Bu? Gimana? Ya, Zal mana? Ini Bu. Ini Z-wall nih, yang ini. Ini W-wall. Di sini. Maaf, yang tadi Zal di KS-nya. KS, ya. Wah. Z-wall ya. Nah, Kayak Z-wall ini Bu. nah, coba lihat sini. Oke, sini. Klik temperaturnya. Ya. Oh, sama ya. Nah, ini posisinya dong ya. Jadi nanti kalau seingat gue nih, Z-wall ini nanti bentar ya. Tadi, Jadi apa ya? tadi saya nanya sama Pak Indra Bu. Nah, Tadi kata Pak Indra, oh, kalau Z-wall itu kalau nanti mau berputar, maksudnya berputar tuh, kalau wallnya tuh mau. iya itu Tapi dia. berputar tuh apa Pak? Turbin apa gimana sih? Berputar Nah, ya, maksudnya itu berputar dia apa? ya. Posisi jadi kayak apa ya? Ya kayak turbin gitu kan dia berputar ya. Nah, bisa jadi. Ya, dia aktif gitu. Berarti sebenarnya nggak perlu pakai Z-wall dong, pakai W-wall bisa sebenarnya. Iya sih kalau kondisinya diam ya. Kalau dia bergerak ke Z-wall ya nggak apa-apa. Iya betul-betul. Tapi nanti ada saatnya nih ya. Waktu gue iterasi posisi juga nanti bisa berpengaruh tuh antara Z-wall sama wall-nya gitu dong. Kita ngomong ya berdua doang. Oh iya. Tuh nggak apa-apa kan, biar yang lain denger Bu, ada Iya. Kevin, Faris, dan ini kan denger semua ngerti. Iya, enggak maksudnya kalau tadi lo mute jadi enggak kedengeran. Tadi kan di mute. Ya. Oke. Ya nanti akan saya ingat lagi deh gitu ya. Ya Bang Edo. Ya, mantap, makasih Oke. banget Bu. Nah ini ya seperti itu ya. Nah lihat di sini nanti yang harus diperhatikan adalah ini ya fenomena, lihat nih ya. Apakah nanti sisi inlet? Ya ini yang menariknya adalah sisi inlet ini nanti akan sangat berpengaruh nih ya. Kalau seperti kita seperti ini kan seolah-olah kita benturkan, betul nggak? Kita benturkan si fluida yang masuk itu ya kan, dengan adanya ini ya downer ini ya, sehingga dia nanti terseparasi seperti itu. Nah kan dengan terseparasi kan dia mengurangi beban ya, jadi di sini dia akan lebih optimal ya. Ini adalah desainnya Pak Indra sih. Nah ini saya teliti, wah ternyata belum melakukan simulasi sudah terpikirkan oleh apa ya, oleh ya seperti itu ya oleh Pak Indra ya. Lalu kan kita lihat di sini kan, nah ternyata sisi outletnya yang menarik lagi tuh sisi outletnya ya. Sisi outletnya itu kan di sebelah, nah di sisi sini dia, tidak di atas gitu ya. Nah kan kita lihat nih kalau di sisi kanan atau di sisi kiri, nah itu kan dia itu membelokkan ya kan. Nah dengan membelokkan kan seperti yang Mas Farisi tadi katakan ya, waktu sentuhnya itu kan lebih lama. Nah itu juga akan menyebabkan temperatur lebih meningkat. Nah itu ya ini sebenarnya desain dari Pak Indra ya, saya hanya mencoba. Iya seperti itu. Nah iya ya kan. Kan outletnya kan di sebelah kanan, lalu dia berputar baru ke sini dok, nanti ada downer ke bawah sini kan. Nah, Tapi yang sebelah kiri kok kayak nggak ada aliran Bu, yang paling kiri coba deh. ya, nah coba, nah itu kalau dilihat, nah, oke, coba dong jelaskan tuh di bawah ya. Dari bawah dong, ya kan? Dari bawah lah tiba-tiba, oke. Nah ini coba lihat tuh, nah ini ya, nah ini dari sini nih, ya. Gimana? Nah, maaf lagi, coba dikecilin lagi, Azal. Biar kelihatan semuanya. Oke. Nah, itu pertanyaannya bagus ya. Nah, lihat sini ya.
Nah, kalau kita lihat terseparasi di sini ya. Nah, cuma kan semakin jauh maka energi untuk bergerak sini kan akan berkurang ya, Dok ya. Dia cenderung akan, nah di sisi dua celah ini kan seperti itu ya. Nah, karena itulah yang tadi semakin sedikit kan semakin jauh dari sumber energinya, maka di sini, nah ke atas di sisi kiri ini memang yang tidak optimal nih seperti itu. Ya makanya ini bisa kita atur lagi kerapatannya, karena itu kan ini saya perbesar sih, realnya kan lebih kecil ya, karena itu kan Pendra minta coba dirapetin gitu kan. Itu maksudnya adalah supaya apa? Supaya nanti distribusinya ini ya. Jadi pengaruh lagi adalah distribusinya ini ya. Distribusi inlet ini nanti terbagi cenderung rata ya, karena kan kalau rata banget agak sulit gitu ya, tapi cenderung rata seperti itu. Gitu Bang Edo. Ya lihat nah di sisi kanan ya kan. Nah ini kita ini sebenarnya desain dari Pak Indra ya, cuman ya udah saya analisis saja kan. Nah itu ke kanan ya. Kalau ke atas kan dia pasti langsung nih. Nah, nanti teman-teman semua coba ya. Nanti saat ujian ya, saat UTS, nah ini bisa dirubah-rubah nih desain awal seperti ini ya kan. Akan melakukan optimasi ya kan, bisa parameternya atau posisi outlet inletnya dirubah atau inletnya mau ditambahin lagi gitu kan, seperti itu ya. Itu aja sih. Yang lainnya silakan ya yang ingin menambahkan ya. Bu, kalau mau mencari kalor gimana, Bu? Perpindahan kalor gitu misalkan. Misalkan perpindahan kalor yang disumbang oleh permukaan kanan dinding ini misalkan. Itu lewatnya apa ya, Bu? Q kan? Iya, Ya. itu kita hitung berarti ya. Kan kita bisa dapat M dot ya kan. Kita hitung manual tapi datanya dari ini. Kita ini aja deh, kita hitung delta Q-nya sini kan ada ya. Ada inlet ya kan. Oh ini flux panas. Delta T aja deh. Ini kan flux panas. Ya. Ini kita bisa hitung juga nih. Ya. Oh, iya. Nah, itu bisa kita hitung tuh Zal, kan ada temperatur. Ada M dot-nya tuh. Ya. Di outlet ya kan. Oke, kita klik dulu di sini, klik sel. Oke, boleh klik itu. Klik. Oke ya. Nah, itu di sini nih sebelum outlet, nah itu kita bisa tahu kan M dot-nya ya. Kalau Q itu kan M dot, CP-nya kan tahu delta T deh. Delta T di sini kita tahu, T inlet tahu ya. Berarti itulah perpindahan panas sistem secara keseluruhan gitu ya. Gitu Zal. Kalau misalkan mau per ini nih, ini berapa sih Q-nya gitu kan? Ya udah, nah itu kita bisa pakai IV kan, nih rata-ratanya berapa, temperaturnya. Di sini kita bisa lihat juga kan rata-rata M dot-nya, ya udah tinggal kita bisa kali. Seperti itu sih. Jadi memang tidak semuanya itu bisa, benar banget ya Rizal, tidak semuanya itu bisa dihitung di CFD, tapi kita kadang-kadang perlu untuk melakukan kalkulasi, karena itu kadang-kadang suka diintegrasikan dengan ES, sehingga semua data-datanya itu nanti terkonversi ke ES, yang di ES tersebut sudah ada persamaannya, sehingga yang tidak dihitung di CFD dapat dihitung di ES, seperti itu. Habis ini Bu Chandra buka ini jasa skripsi. Enggak ada. Enggak, semoga setelah Bu Chandra presentasi ini banyak yang tertarik Bu, skripsinya pakai self-dissolve. Gitu. Iya. Emang menarik. Maksudnya ya, powerful gitu loh. ya. Self-dissolve tuh walaupun agak manual Ya, tapi betul. powerful ya gitu. Daripada fluent bajakan mending self-dissolve yang. Tapi kalau self-dissolve yang ini kan self-dissolve lama ya. Kalau self-dissolve lama ini tipe gridnya dia seragam atau struktur ya. Kalau yang self-dissolve NG itu yang baru itu unstruktur ya, seperti itu. Saya juga baru belajar yang NG ini ya. Tapi yang NG dia lebih ini lagi, lebih high teknologi banget ya, karena bisa gabung ke Fluent, jadi bisa mesh-nya itu bisa kita panggil tuh di Fluent atau kita panggil tuh di OpenFOAM, seperti itu ya. Udah lebih canggih lagi kalau yang NG. Yang skripsi pakai CFD. Setelah melihat ini, mungkin kalian tertarik untuk menjalani skripsi. Nah, di sini ada koefisien pindah panas keseluruhan atau U-nya itu ya. Mana, Bu? Nah, itu ini. koefisien pindah panas keseluruhan ya. U-nya. Iya. Nah, itu temperatur permukaan rata-rata ya. Nah, ini. Nah, itu aja sih kalau perpindahan panas itu memang
yang paling berpengaruh itu adalah kecepatan, ya salah satu adalah kecepatan. Dan distribusi kecepatan dan juga di sini konfigurasi. Kalau kita, aduh, nggak mungkin kan nih reaktor dirubah-rubah lagi, ya udah kita rubah saja parameter operasinya seperti itu. Ya nggak mungkin ya kita buat lagi reaktor, kecuali kalau prototipe memang yang tujuannya adalah untuk mengetahui perubahan kerapatan terhadap perpindahan panas, nah, itu bisa. Tapi kalau sudah di industri nih, nggak mungkin kan kita rubah ya Mas Farisi ya. Nggak mungkin kan pipingnya kita rubah lagi kan. Ya udah paling yang kita bisa lakukan adalah, nah iya betul, jadi barangnya ya udah terpasang, ya udah paling kondisi operasionalis saja yang bisa kita optimasikan, seperti itu sih. Oke, Bu. Saya mikirnya gini, Bu. Satu lagi ya, Bu, pertanyaan, Bu, dari saya. Perpindahan kalor itu kan K dikalikan delta T gitu ya, Bu ya. Atau KDT gitu. Kalau dq sama dengan K dt. Itu kalau diintegralkan kayak bisa Q itu adalah integral dari temperatur gitu loh, Bu. Nah, bisa nggak, Bu, pakai integral variabel gitu? Saya masih penasaran kalau kayak seperti cari mass flow rate yang kemarin itu. Ini bisa nih nanti sama Bang Edo nih. Kan ini sebenarnya perpindahan panas konveksi ya, ada di buku Verstek tuh bersama nih, Edo ya. Nah, itu bisa ya kalau ingin integrasi seperti itu, tapi kita harus menggunakan modelika gitu. Nah, itu Edo tuh jagonya tuh ya, metode numerik tuh. Nah, bisa nih ya. Kita rubah jadi satu dimensi nih. Ya kan nih, ini saja nih yang satu celah ini ya. Kita rubah jadi satu dimensinya, kita jadikan temperatur ya. T-nya nanti bisa tuh sama Bang Edo tuh dirubah tuh. Jadi dia modelika seperti yang tadi tuh. Yang tadi Rizal tanyakan, sebenarnya bisa ya, tapi kita nggak mungkin menghitung manual ya, jadi kita perlu bantuan software lain gitu, dan juga sumber daya yang lain ya, Bang Edo. Ya, Bang Edo ya, bisa dicoba Bang Edo ya. Saya aja nggak ngerti. Waktu Edo sudah pernah buat loh. Apaan? Perpindahan temperatur itu, perubahan temperatur. Terus? Nah itu pakai Apa hubungannya? operasi kan, pakai. Tanya Rizal apa? Maksud saya tuh ini, Bu, Pakai PDE kan? pakai integrasi variabel ini loh, Bu nih. Nah, perintah integrasi variabel gitu. Nah, tapi yang diintegrasikan temperaturnya untuk menghasilkan kalor. Terhadap perubahan dong, gradien. Yang integrasinya apa? Apa? Yang mau yang mau diintegrasi apanya? yang mau diintegrasikan ini, Bang. Temperaturnya, temperatur. Temperatur diintegrasikan jadi kalor gitu. Gimana? Iya. Tapi nggak tahu sih, nggak tahu. Nanti lah. Nggak bisa ya? Saya definisi energi panas itu bukan integrasi temperatur kan? Flux. Flux ya. DT. Kalau integrasi temperatur itu jadi diintegrasi terhadap U juga. U terhadap V. Itu baru konveksinya doang. Gitu. Enggak ya, ada nggak ya? Oh, pertukaran panas apa ya? Iya, apa bisa Bu, tuh kata Bang Edo. PP ya? Nah, kalau integrasi kecepatan U kan jadinya M dot. Kalau integrasi T itu apa ya integrasi? Apa ya? Apa TU, Pak? Nah, itu definisi integrasi dulu. Kan kalau integrasi U itu kan ini loh, kalau integrasi itu kan integrasi terhadap sel-sel itu. Kalau misalkan integrasi terhadap C terhadap A itu apa? C Ini loh, Bang, saya. Nah. Oh, 2 kali. Ini konduksi. Kayak gini loh, Bang. Konduksi ya? Konduksi ya. KA iya, lupa. Konduksi. Ini harusnya H. Oh iya, ya. HA hukum. dan panas HA DT per dx. Kurang U-nya. HA DT per dx. Iya. Oke. Ini bisa nih sama Bang Edo nih. Yang ini mau sudah bisa yang ini, Mas.
Yang ini Bang Edo udah pernah ngerjain nih, ya kan Dok? Enggak. Mas Yang Chandra suka. produksi sudah sorry. Bang Edo kerjakan, nanti bisa ya, bisa di share. Wah. Mau kapan Boleh nih, itu Bang. modelnya Bang Edo ya, udah banyak banget. Nah itu bisa ya, banyak banget pokoknya. Saya aja belum belajar tuh modelika belum kepegang. Ya itu Bang Edo udah. Ini gue lagi diapain sih? Ini soal di Versek nih ya kan yang pertama ya Do ya, yang ini hanya Tapi jauh banget Bu, ini kan 2 dimensi Bu. Terus apa? sudah, Ini dimensi juga kok. terus juga ini sudah menyertakan. Ya, ini bisa disederhanakan nih, kita bisa cari distribusinya di sini aja nih. Set, gitu kan. Nanti kita bisa jadi jurnal, Jal. Lagi di jurnal. Jadi jurnal, Dok. Udah, ngarang-ngarang. Udah nih nama semuanya ya, di kelas ini kita bikin aja. Jurnal ya, Produknya jurnal, iyalah. Udah dia yang ini ya kan sama Edo modelika pendekatannya seperti apa simulasi ya udah deh. Jangan usah. Berapa akurasinya udah jurnal kit juga udah bisa Dok. Iya Dok udah. Amin. Itu Pak Indra Iya. denger. Hah? Nggak ada Pak Indra kan? Enggak ada. Oke, sip. Ya. Oke, ada yang ingin tanyakan lagi? Rekamannya di share Rekamannya ya. tolong share. Rekamannya di share ya Rizal. Oh iya, nanti saya masukin Ya. YouTube aja. Nanti biar rekaman. nanti tolong ini kalian optimasi ya, seperti itu dioptimasi ya kan, lalu dijelaskanlah seperti yang sudah seperti itu ya. Nanti pengaruhnya apa saja yang paling dominan terhadap peningkatan koefisien perpindahan panas konveksi ya. Ini adalah konveksi karena di aliran ya cenderungnya jadi konveksi. Sebenarnya ada difusnya juga sih, difusi antar molekul udaranya itu sendiri ya. Dia kan akan terjadi perpindahan panas seperti itu. Jadi kalau di CFD-Soft dihitung keduanya sih karena adanya jalaran panas dan juga antar molekulnya. Ya. Oke, Bu. Oke. Oke, kalau sudah tidak ada kita cukupkan ya. Ya, boleh, Bu. Oke, ya terima kasih telah diberikan kesempatan. Mohon maaf jika ada kesalahan ya atau mungkin ada yang lupa untuk dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Chandra, Pak Adi. Terima kasih Bu. Dapat semua.